Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jurisian, saya Salma Fauzian. Kali ini saya diberi kesempatan oleh Juris Polis Institute untuk memaparkan edukasi hukum mengenai hak kekayaan intelektual. Oke, yang akan saya bahas di sini yang pertama ada pengertian atau deskripsi mengenai hak kekayaan intelektual. Lalu ada tujuan, yaitu tujuan hak kekayaan intelektual secara umum. Lalu ada jenis-jenis, yaitu jenis hak yang dilindungi. Dan yang terakhir ada undang-undang dan masa perlindungannya. Kita masuk ke pengertian hak kekayaan intelektual. Oke, saya akan artikan satu persatu dari kalimat hak kekayaan intelektual itu sendiri. Yang pertama ada hak atau rights. Nah, posisi kata hak atau rights ini pengertiannya akan sangat tergantung dari apakah hak sebagai kata sifat, kata keterangan, kata benda, atau kata kerja. Apakah dikaitkan dengan hukum atau undang-undang, maka kata hak menempati posisi sebagai kata benda dengan pengertian sebagai kepemilikan atas kebendaan tersebut baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Oleh karena itu, hak tidak pernah berdiri sendiri, akan tetapi bergabung dengan istilah lainnya, misalnya hak asasi manusia, hak hidup, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, dan juga termasuk hak kekayaan intelektual. Selanjutnya ada kekayaan. Nah, kekayaan sebagai istilah berasal dari kata dasar kaya dengan pengertian adanya kepemilikan atas suatu benda atau aset yang memiliki nilai baik material maupun imaterial. Imbuhan ke pada kaya dan akhiran an sebagai bentuk bahwa benda atau aset tersebut telah dimiliki oleh suatu pihak. Selanjutnya ada kata intelektual. Intelektual sebagai kata sifat akan sangat erat kaitannya dengan proses berpikir yang menggunakan atau melibatkan daya nalar, mental, yang disertai dengan alasan-alasan logis dan bukan sebagai langkah yang emosional. Intelektual juga akan dipengaruhi oleh pengetahuan atau knowledge. Dan termasuk itu bidang-bidang yang diminati masing-masing orang seperti sains, seni, dan sebagian besar aktivitas yang menarik lainnya dan melibatkan daya nalar atau pikirannya. Selanjutnya, kata kekayaan intelektual, yang artinya kekayaan netral yang dapat dihasilkan dan dimiliki oleh hal yang berkarya dengan memanfaatkan kemampuan intelektualnya. Jadi, semua orang memiliki kemampuan intelektual, boleh dan dapat berkarya untuk menghasilkan kekayaan intelektual. Maka, dapat disimpulkan bahwa hak kekayaan intelektual atau intellectual property rights sebagai bentuk perlindungan hukum dari kekayaan intelektual baik yang wajib didaftarkan seperti hak kekayaan industri maupun yang tidak wajib didaftarkan seperti hak cipta dan hak-hak yang terkait. Selanjutnya, tujuan hak kekayaan intelektual secara umum. Yang pertama, memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya, dan yang menerima akibat pemanfaatan haki untuk jangka waktu tertentu. Lalu memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya penciptaan suatu karya intelektual. Lalu mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen haki yang terbuka bagi masyarakat. Lalu ada merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten. Yang terakhir, memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak. Selanjutnya, jenis-jenis haki. Yang pertama ada hak cipta, yaitu hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberi pada ide, prosedur, metode, atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Selanjutnya ada paten, yaitu hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Lalu ada merek,
yaitu memiliki fungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan lambang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi lainnya, yang unsur tersebut memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa. Selanjutnya ada desain industri, yang memiliki arti suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang terbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Selanjutnya ada desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksud untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Selanjutnya ada rahasia dagang, yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang itu sendiri. Yang terakhir ada hak perlindungan varietas tanaman. Ini merupakan hak yang diberikan kepada pemulia atau pemegang hak untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Nah, selanjutnya ada undang-undang dan masa perlindungannya. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jenis hak cipta itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Masa perlindungannya itu seumur hidup dan 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Selanjutnya paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Masa perlindungannya sederhananya 10 tahun dan biasanya 20 tahun. Lalu ada merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Masa perlindungannya 10 tahun dan dapat diperpanjang. Selanjutnya, desain industri diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Masa perlindungannya 10 tahun. Selanjutnya, desain tata letak sirkuit terpadu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Masa perlindungannya 10 tahun. Selanjutnya, rahasia dagang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Masa perlindungannya tidak terbatas sampai terungkap. Lalu yang terakhir ada varietas tanaman, diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Masa perlindungannya 20 tahun atau 25 tahun. Selanjutnya masuk ke contoh. Nah, ini merupakan contoh atau gambaran dari hak kekayaan intelektual agar teman-teman lebih jelas memahaminya. Di sini terdapat dua gambar, ada gambar botol Coca-Cola dan HP Nokia. Kita bahas yang botol Coca-Cola terlebih dahulu. Di sini dari bentuk atau desain botol itu dinamakan desain industri pada haki. Lalu ada teknologi pembuatan minuman itu disebut dengan paten. Lalu ada nama dagang dan bentuk botol itu disebut dengan merek. Selanjutnya ada formula minuman yang disebut dengan rahasia dagang. Selanjutnya HP Nokia. Nama dagang dan bentuk HP itu disebut dengan merek. Bentuk atau desain dari HP tersebut disebut dengan desain industri. Lalu ada teknologi pembuatan HP yang disebut dengan paten. Lalu ada program atau software yang digunakan untuk mengoperasikan HP disebut dengan hak cipta. Selanjutnya ada sirkuit atau elemen yang terdapat di dalam elektronik ini, di dalam HP ini yang disebut dengan desain tata letak sirkuit terpadu. Oke, gimana nih jurisian? Udah ada gambaran dan sedikit paham kan mengenai hak kekayaan intelektual ini? Untuk teman-teman yang ingin mengetahui edukasi hukum lainnya, bisa berkunjung ke Instagram @jurispolisinstitute dan juga bisa lihat-lihat video edukasi hukum lainnya di YouTube ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.